Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, selanjutnya akan ada presensi. Nah, untuk kali ini presensi akan menggunakan Google Form. Google Form yang sudah Ibu kirim linknya di grup ya. Sebentar, saya cek lagi. Oke, sudah Ibu berikan di grup. Oke, Ibu akan membimbing anak-anak untuk melakukan presensi. Oke, ini diketuk namanya sendiri. Ini, oke. Terus habis itu diklik oke. Oke, sudah. Oke. Nah, berarti untuk hari ini anak-anak sudah melakukan presensi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai daerah tempat tinggalku. Itu adalah tema ke-8. Kemudian untuk subtema 2 yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Oke, nah di sini nanti kita akan belajar banyak tentang keunikan-keunikan yang ada di sekitar kita kayak gitu. Nah, namun sebelum kita belajar, Ibu punya tepuk semangat nih namanya. Biar kita lebih semangat dalam belajar hari ini, kita akan melakukan tepuk semangat. Anak-anak mendengarkan Ibu dulu, terus nanti kita bareng-bareng melakukan tepuk semangat, oke? Ini contohnya, 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, semangat, tepuk semangat, 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 Oke, ya sekarang kita bareng-bareng. Tirukan Ibu ya. 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, semangat, tepuk semangat, 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 Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai itu ya, udah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang tema 8, daerah tempat tinggalku. Oke, baik anak-anak, sekarang kita amati benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak bisa melihat apa aja? Meja. Terus? Tempat tisu. Tempat tisu. Terus ada lagi? Tempat pensil. Tempat pensil. Terus ada? Laptop. Oke. Nah, sekarang Ibu akan ambil contoh ini, tempat tisu. Nah, tempat tisu ini memiliki panjang, kemudian memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Nah, kita bisa melihat ini dari segala arah. Bisa dilihat dari depan, kemudian bisa dilihat dari samping, dilihat dari atas, dilihat dari bawah, kayak gitu. Nah, ini juga memiliki ruang, makanya dia bisa ditempati tisu. Nah, apakah anak-anak tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Karya 3 dimensi. Pintar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang karya 3 dimensi. Jadi, ini tempat tisu ini merupakan salah satu contoh tentang karya 3 dimensi. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi dan yang melalui link. Nah, linknya itu akan Ibu share di grup. Nah, kemudian anak-anak nanti mengamati materi yang sudah Ibu sampaikan di link tersebut. Jadi ini nanti ketika anak-anak membuka linknya, anak-anak dapat melihat materi, kemudian anak bisa melatih diri anak dengan latihan soal, kemudian ada video-video contoh untuk materi karya tulis 3 dimensi. Oke, silahkan sekarang dibuka, linknya sudah Ibu kirimkan. Kemudian anak-anak mengamati ini materi yang sudah ada di sini. Oke, anak-anak sudah bisa mengamati materi yang sudah Ibu berikan di link melalui Linktree.
Sudah. Oke, sudah. Nah, dari situ Ibu akan menambahkan penjelasan sedikit. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tadi karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, sehingga dia itu memiliki ruang. Oke, pintar. Jadi apa bedanya sama karya 2 dimensi? Kalau karya 2 dimensi itu dia hanya memiliki panjang dan lebar, tapi dia tidak memiliki tinggi. Nah, untuk karya 3 dimensi dia memiliki tinggi. Oke. Nah, di situ ada apa namanya, anak-anak sudah membaca ada karya seni 3 dimensi yang murni, kemudian terapan kayak gitu. Ada contoh yang terbuat dari kayu, kemudian ada plastisin, kemudian ada juga yang dari kertas. Oke. Bahkan di situ anak-anak juga sudah mengamati kan ada langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Oke, baik, karena anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kemudian anak-anak juga sudah mengamati materi yang ada di Linktree. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak. Semua udah paham mengenai materinya ya? Oke, alhamdulillah sudah. Nah, selanjutnya tadi di situ kita ada materi tentang contoh karya 3 dimensi yang terbuat dari plastisin. Itu contohnya ada bentuk hewan yang dibentuk dari plastisin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cerita fiksi yang tentang binatang. Cerita fiksi tentang binatang itu disebut dengan apa? Fabel. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa sih? Cerita fiksi itu cerita yang dia hanya rekaan atau hanya adegan kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa contoh cerita fiksi. Cerita fiksi itu nanti ada mitos, kemudian ada legenda, ada fabel dan lain-lain. Nah, itu juga bisa anak-anak pahami kembali di Linktree yang sudah Ibu berikan tadi. Oke. Yuk, coba diamati terlebih dahulu. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, sudah di situ ketika kita membaca sebuah cerita fiksi yang jenisnya fabel, nah itu kita akan melihat mengenal yang namanya penokohan dan tokoh, penokohan dan apa? Tentang pesan moral. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan untuk memperdalam wawasan anak-anak setelah memahami dari materi yang ada di Linktree. Jadi, tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerita itu. Kemudian untuk penokohan itu dia ada dua, ada protagonis dan antagonis. Oke, untuk yang protagonis dia memiliki sifat baik, pintar. Kemudian untuk yang antagonis berarti dia memiliki sifat yang buruk, pintar. Oke, jadi kemudian yang satu lagi ada yang lupa nih tentang pesan moral. Jadi pesan moral itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat cerita. Oke, baik. Dari anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, tidak. Jadi anak-anak sudah belajar mengenai karya 3 dimensi dan tentang cerita fiksi, yaitu mengenai unsur-unsur tokoh, penokohan, dan pesan moral. Nah, anak-anak juga sudah melihat materi yang sudah Ibu share, kemudian anak-anak juga sudah memahami. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan LKPD. Oke, nah sekarang anak-anak kembali cermati Linktree. Linktree itu link yang sudah Ibu berikan tadi di sini kan. Oke. Nah, di sini terdapat LKPD. Oke. Nah, di situ sekarang saatnya anak-anak mengisi LKPD untuk memperdalam wawasan yang anak-anak miliki, yaitu tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Oke, Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk mengerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang merasa kebingungan, boleh ditanyakan kepada Ibu. Oke. Oke, baik. Waktu mengerjakan sudah habis dan anak-anak gimana, sudah selesai dalam mengerjakan? Tidak. Sudah. Oke, nah hasil dari mengerjakan tadi, anak-anak foto
foto melalui HP masing-masing, kemudian nanti dikirimkan di ibu. Jadi nanti akan ibu share link Google Drive, nanti anak-anak bisa mengirimkan foto dari tugas anak-anak ke dalam Google Drive tersebut. Oke. Nah, sudah paham? Sudah. Nah, kemudian ada tugas tambahan untuk anak-anak, yaitu membuat karya 3 dimensi. Terserah nanti mau pakai kertas, apa mau terbuat dari plastisin ataupun kayu, terserah anak-anak. Kemudian hasilnya nanti difoto, kemudian diunggah kembali ke dalam Google Drive. Linknya sama seperti yang ibu share untuk mengupload tugas dari LKPD. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, gimana anak-anak hari ini belajarnya senang? Senang. Oke, tadi kita sudah belajar tentang apa? Karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi dan apa? Cerita fiksi. Oke, kita sudah belajar mengenai karya 3 dimensi dan cerita fiksi. Di situ kita belajar tentang jenis-jenisnya, kemudian kita belajar juga tentang tokoh, tentang cerita fiksi, kemudian kita juga belajar mengenai contohnya. Oke, kemudian untuk mengevaluasi, karena kita sudah menyimpulkan, nah hari ini ibu juga akan memberikan soal evaluasi, namun soal evaluasi tidak dikerjakan di sini, namun itu menjadi tugas rumah untuk anak-anak semua. Linknya sudah ibu share di grup, kemudian nanti anak-anak tinggal klik, itu nanti soalnya di Google Form. Untuk tenggat waktunya nanti jam 3 sore. Oke? Jadi anak-anak masih memiliki kesempatan dan masih memiliki waktu untuk mengerjakan di rumah. Nah, kemudian hari ini anak-anak sudah belajar banyak, hari ini anak-anak sudah semangat dalam belajar. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, dari ibu sekian. Mungkin kita akan belajar di pertemuan yang selanjutnya mengenai tema yang selanjutnya ya. Besok kita bahas di situ. Kita semangat belajar untuk yang selanjutnya. Oke. Untuk anak-anak semua tetap jaga kesehatan. Ketika tidak ada keperluan untuk keluar, tetap di rumah. Kemudian jangan lupa minum vitamin, istirahat yang cukup. Oke, marilah kita berdoa sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sekian dari ibu, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi